perkenalkan, aku Dekwi. Perkenalkan, aku Neng Izki. Oke, kali ini kita mau berbincang-bincang terkait Dasar-dasar hukum nih, Kak Wiwit. Nduk Wiwi. Oke. apa deh. Ya, apa nih tentang dasar-dasar hukumnya soal apa nih? Kayaknya kita mau bahas tentang unsur-unsur hukum nih. Neng Izki. Nah, jadi teman-teman, untuk unsur-unsur hukum ini dibagi jadi 4 ya, Kak ya? Benar, jadi 4. Yang pertama itu ada soal peraturan, dan peraturan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada yang tertulis dan tidak tertulis. Mbak Wit tahu nggak sih yang tertulis itu ternyata dibagi lagi jadi 2. Gitu. Yang terkodifikasi sama yang tidak terkodifikasi. Nah, untuk yang terkodifikasi itu kita bisa lihat di seperti KUHP gitu ya, juga KUH Perdata gitu. Jadi yang terkodifikasi itu peraturan-peraturan yang banyak mengatur banyak hal soal kehidupan gitu ya. Jadi kayak tadi KUHP. Nah, sedangkan yang tidak terkodifikasi grogi nih. Kayaknya karena pertama kali kayaknya ya. Nah, jadi yang tidak terkodifikasi itu undang-undang yang berdiri sendiri. Gimana sih yang berdiri sendiri itu undang-undang yang mengatur hanya satu apa ya? Satu tentang itu aja hukumnya gitu ya. Kayak misalnya undang-undang soal tindak pidana korupsi. Itu kan cuman mengatur soal tindak pidana korupsi aja ya, nggak mengatur soal yang lainnya, penganiayaan gitu atau perampokan dan yang lain-lain gitu. Nah, detail gitu ya ke situ doang. Nah, kita lanjut ke yang tidak tertulis nih. Kalau misalnya tadi yang tertulis itu kan udah pasti ada bukti fisiknya gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak tertulis itu dia lebih kebanyakan soal kebiasaan atau adat istiadat yang udah ada di masyarakat itu sendiri gitu, Kak Wiwit. Jadi kalau yang kedua apa tuh, Kak Wiwit tuh? Kalau yang kedua nih, tadi kan dijelasin yang pertama itu tadi tentang aturannya ya, tidak tertulis dan tertulis gitu. Kalau yang kedua itu ada dikeluarkan oleh lembaga. Pernah dengar Trias Politika nggak? Nah, itu tuh. Nah, kayaknya temen-temen juga pernah dengar. Nah, kayaknya udah nggak asing ya Trias Politika. Jadi Trias Politika itu ada apa aja sih, Mas Ki? Ada eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Nah, apa sih kalau eksekutif itu? Kalau eksekutif itu lembaga yang berwenang untuk menjalankan undang-undang, misalnya kayak presiden, terus menteri, kayak gitu. Nah, kemudian ada legislatif. Kalau legislatif itu lembaga yang berwenang untuk membuat dan mengubah undang-undang, misalnya kayak anggota DPR kayak gitu. Nah, kemudian ada yudikatif. Jadi kan tadi udah eksekutif, legislatif sama yudikatif. Nah, yang yudikatif ini mengawasi jalannya undang-undang itu tersebut gitu. Kayak lembaga peradilan. Maka dalam hal ini lembaga legislatif itu yang mengeluarkan hukum tersebut gitu. Ini ada unsur-unsur hukum yang ketiga, memaksa dan mengatur, Kak Wiwit. Jadi yang dimaksud memaksa ini, hukum ini adalah suatu unsur utama dalam kehidupan yang memaksa masyarakatnya untuk mengikuti aturan-aturan yang sudah dibuat kayak gitu. Nah, memaksanya itu dengan apa? Dengan adanya sanksi gitu. Nanti itu ada di unsur selanjutnya ya, Kak Wiwit ya. Nah, untuk yang mengatur yang satunya ini adalah hukum juga mengatur bagaimana supaya agar masyarakat ini bisa hidup berdampingan gitu, untuk saling menghormati gitu ya. Jadi unsur-unsur hukum tuh salah satunya itu memaksa dan mengatur gitu kali. Boleh selanjutnya yang keempat tuh boleh. Apa tuh? Tadi kan udah jelasin tentang memaksa dan mengatur. Berarti tadi yang udah dijelasin sama Neng Izki. Jadi selanjutnya itu ada sanksi gitu. Jadi hukum juga namanya juga peraturan ya. Ada yang ngomong itu katanya peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Bener sih? Enggak. Tapi kayaknya kalau kita jangan lah ya. Kan adanya undang-undang itu ya untuk ditaati gitu. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, jadi pasti akan ada sanksi untuk
yang melanggar gitu kan, yang melanggar. Seperti misalnya sanksi perdata, sanksi yang sama meliputi ganti kerugian dan denda. Jadi ada jenis-jenisnya gitu ya Kak Wiwit ya. Ya. Kalau misalnya sanksi pidana itu gimana Kak? Nah, kalau sanksi pidana itu memiliki sanksi yang kejam karena hukum pidana itu merampas, memerdekakan seseorang gitu ya. Namanya pidana itu kan. Merampas kemerdekaan kali maksudnya. Dan ini tidak melanggar hak asasi manusia karena yang telah melanggar hukum pidana adalah orang yang melanggar hak asasi manusia. Jadi maksudnya orang yang telah melanggar sanksi pidana ini adalah sebenarnya dia juga yang sudah melanggar hak asasi manusia. Jadi nggak ada salahnya sanksi pidana ini juga ngambil hak hak asasi manusia dari si pelanggar itu. Oke. Nah, kemudian kan dalam pasal 10 KUHP itu juga ada pidana pokok, kemudian pidana mati, kemudian penjara yang masa tahanannya itu 12 bulan dan ditentukan oleh hakim. Kemudian ada kurungan yang masa tahanannya itu 1 hari sampai 12 bulan. Kemudian ada denda. Denda ini sepakatnya mengikuti pidana penjara dan pidana kurungan. Terus kalau misalnya bedanya penjara sama kurungan tuh berarti tahanannya kalau penjara itu dari 12 bulan sampai yang ditentukan oleh hakim gitu ya. Kalau misalnya tahanan berarti dari 1 hari sampai 12 bulan tadi. Iya, benar-benar. Nah, kemudian ada pidana tambahan nih Mbak Iski. Oh, salah nang Iski. Oh iya dari tadi ya. Iya. Nah, pidana tambahan itu ada pencabutan hak tertentu, kemudian seperti jadi pencabutan hak tertentu itu seperti hak politiknya yang dicabut gitu. Kemudian perampasan barang-barang tertentu, barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana itu. Kemudian pengumuman keputusan hakim, seseorang hakim dalam memutuskan harus dalam sidang yang terbuka dan disaksikan oleh banyak orang. Sedangkan dalam proses sidang itu adalah kewenangan hakim tertutup atau terbuka. Ada 3 perkara yang harus tertutup, yaitu anak, perceraian, dan asusila. Jadi gitu. Kayaknya untuk video kali ini kita cukup ngebahas unsur-unsur hukum aja kali ya gitu ya. Jadi tadi ada yang pertama soal aturan, kemudian yang kedua soal apa? Soal Apa ya? yang kedua soal dikeluarkannya oleh lembaga. Hukum itu dikeluarkan oleh lembaga. Kemudian ada juga bahwa hukum itu sifatnya unsurnya adalah mengatur dan memaksa tadi gitu. Kemudian terakhir ada sanksinya ya. Jadi kayaknya sampai sini aja nih teman-teman pembahasan kita pada hari ini soal dasar-dasar hukum. Yang pertama adalah unsur-unsur hukum yang tadi sudah kita jelaskan. Tapi kemudian nanti kita bakalan ada video-video lanjutan ya, nanti akan ada video-video seputar hukum yang harus kalian tonton. Harus dong. Stay tune ya di Konstitusionalis TV.